Orang tua mana yang tak risau ketika buah hatinya tidak bisa melanjutkan pendidikan ke sekolah negeri hanya karena jarak rumahnya tak masuk zonasi. Walau hanya berbeda 100 meter dari zonasi, tetap tidak diterima. Tidak sedikit, akhirnya orang tua terpaksa menyekolahkan anaknya di sekolah swasta dengan konsekuensi biaya pendidikan yang lebih mahal. Tentu saja biaya pendidikan yang tinggi akan jadi beban orang tua, apalagi kalau sang ibu single parent yang sendirian menanggung beban pendidikan anak. Zonasi betul-betul telah menjadi tembok penghalang sebagian anak bangsa mendapatkan hak pendidikannya yang dijamin konstitusi. Zonasi telah mendiskriminasi. Zonasi sebagai upaya pemerataan akses pendidikan hanya akan efektif jika sarana pendidikan memadai. Jika jumlah sekolah negeri di suatu wilayah sebanding dengan populasi anak yang mau sekolah, barulah sistem zonasi bisa bermanfaat. Kalau tidak, justru ia malah menjadi sumber masalah. Selain banyak anak yang terdiskriminasi, zonasi juga menyebabkan suburnya modus manipulasi data alamat anak atau data kartu keluarga untuk bisa menyekolahkan anaknya di sekolah negeri. Contohnya, seperti temuan kasus yang terjadi di SMA Negeri 8 Pekanbaru. Beberapa hari lalu, Wakil Humas SMA Negeri 8 Pekanbaru, Reni Erita, mengatakan ditemukan sebanyak 31 KK palsu yang diduga hasil rekayasa. Demand yang tinggi di saat jumlah sekolah negeri yang terbatas membuat praktek percaloan akhirnya tumbuh subur bak jamur di musim hujan. Tak terelakkan, penerimaan peserta didik baru atau PPDB berbasis zonasi akhirnya menimbulkan kisruh di mana-mana di berbagai kota. Kisruh PPDB yang disebabkan zonasi hanyalah hilir persoalan. Di hulunya, jumlah sekolah negeri yang tidak memadai adalah penyebab utamanya. Sebagai contoh, publikasi media Kompas beberapa waktu lalu menyebutkan berdasarkan data Disdik DKI, daya tampung SMP di DKI 71.000 kursi, sementara perkiraan jumlah murid barunya mencapai 149.000 siswa. Untuk SMA, daya tampungnya cuma 28.000 kursi dan SMK 19.000 kursi, sementara perkiraan jumlah murid barunya mencapai 139.000 siswa. Pertumbuhan sekolah negeri dari tahun ke tahun pun tidak mengimbangi jumlah pertumbuhan populasi. Di seluruh Indonesia, tahun 2022 hanya dibangun 208 unit sekolah negeri baru. Itu pun sudah total dari SD, SMP, SMA, dan SMK di seluruh Indonesia. Jelas tidak memadai dibandingkan pertumbuhan populasi. Untuk itu, sudah saatnya pemerintah memperbanyak sekolah negeri di semua kabupaten kota di seluruh Indonesia demi terjaminnya hak konstitusional anak bangsa akan pendidikan. Pemerataan akses pendidikan wajib dilakukan demi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Panjang umur solidaritas. PSI Partaku.